Berdasarkan pengalaman pribadi gue selama beberapa tahun kebelakangan ini, yang dimana dulunya gue adalah seorang cowok loyal yang nyoba-nyoba untuk deketin cewek dan ini malah membuat cewek ilfeel. Di sini ada beberapa traits atau kepribadian yang harus kalian hindari ketika kalian pengen ngedeketin cewek. Supaya ketika kalian PDKT sama cewek yang kalian inginkan ini, kalian tuh bisa jauh lebih punya first impression yang jauh lebih baik lah gitu. Dimana kan zaman sekarang tuh banyak banget tuh cowok-cowok yang cringe, yang loyal gitu, yang ngechat cewek, dimana karena dia sangat-sangat nih dia ngechat cewek 24 jam per 7 hari. Itu kan traits yang sangat red flag bagi cewek gitu, dimana lu ngechat cewek ini 24 jam dan segala macamnya. Dan ya karena channel ini adalah self improvement yang dimana fokus sama diri lu itu adalah satu hal yang penting, tapi kita nggak lupa juga bahwa social skill lu, karismatik lu, dan juga aura lu ketika lu berinteraksi dengan lawan jenis itu juga harus dilatih. Dan ya karena audiens gue tuh rata-rata sebagai cowok, berarti lu itu harus menjadi seorang inisiator atau seorang yang ini berinisiatif untuk lu memulai obrolan atau mungkin yang memulai sesuatu hal lah gitu. Karena kan ya cowok itu nggak jauh dari yang namanya leadership. Dan leadership artinya lu harus kayak membuka ruang ke jalan yang lu inginkan lah gitu, entah lu ngobrol sama cewek, bisnis. Karena di fase masa lalu gue baru sadar bahwa lu pengen ngedeketin cewek, ada sebuah mekanisme dan juga game-game yang lu harus pahami kalau lu pengen ngedeketin cewek. Gue sekali lagi nggak merekomendasikan lu menjadikan cewek itu sebagai purpose utama lu untuk lu kejar gitu. Purpose kenapa gue ngejelasin hal ini, gue pengen banget meminimalisir cowok-cowok loyo, cowok-cowok yang ini punya karisma yang sangat-sangat rendah lah gitu. Karena ya gue juga dulu punya karisma yang sangat rendah gitu, dimana gue sering di ghosting lah, gue sering dijauhin cewek lah, terus si cewek ilfeel gitu. Tapi selama bertahun berjalan gue masuk ke dalam self improvement, gue grooming, gue mengedukasi diri gue meningkatkan attraction gue dengan cara nge-gym dan juga meningkatkan karisma gue. Dimana setelah gue mempraktekkan ada beberapa hal yang berhasil, tapi gue nggak sampai lanjut ke dalam relationship karena di sini gue nggak mau menseriusi cewek yang ini belum tentu cocok sama gue gitu. Komunikasi itu adalah salah satu skill dan keterampilan, dan ya namanya juga melatih skill atau keterampilan berarti ada trial and errornya. Jadi lu jangan khawatir mau itu lu ditolak kayak mau itu di ghosting, ya it's part of the game gitu. Lu ada menang ada kalah gitu. Namanya juga fase PDKT, artinya lu nggak boleh menginvestasikan 100% banyak hal ke dalam cewek yang lu deketin gitu. Lu udah berharap dia bakal jadi sama lo gitu, relationship jangka panjang dan segala macam. Karena itu udah salah satu mindset yang bikin lo tuh malah jauh lebih needy dan susah move on lah gitu. Karena kan namanya juga fase PDKT, artinya fase pendekatan, gimana lo mengetahui value personality satu sama lain, apakah lo cocok atau enggak sama si cewek ini gitu. Karena ya lo harus memahami satu sama lain dulu untuk lo bisa nemuin lo cocok apa enggak gitu. Di sini ada beberapa traits, kita mulai dari pertama dulu. Jadikan media teks sebagai komunikasi pendekatan lo, alias ngechat cewek mulu ya. Karena kalau lu pengen menjalin hubungan sama orang lain itu kan pasti lu harus berkomunikasi, lu nggak mungkin pakai bahasa isyarat gitu kan. Dan ya kalau kita bedah media komunikasi itu banyak banget, tetapi kalau lu menjadikan chat hanya menjadi media komunikasi utama lu dalam mendeketin cewek ini, gue jamin 90% cewek itu bakal lost interest sama lu. Karena kenapa? Karena dengan lu ngechat si cewek ini mulu dan lu nggak berinisiatif untuk nentuin untuk ketemuan sama ini cewek, lu nggak berinisiatif untuk misalkan ngobrol gitu kan. Dan ya di sini lu nggak boleh nge-expect banyak karena ya lu di sini cuma getting know to each other doang gitu. Karena feel cara lu ngobrol dengan lu ngechat dan juga ketemu langsung itu kan feelnya pasti beda lah gitu. Dimana kalau lu cuma ngechat doang kan mungkin lu nya doang yang baper, padahal ceweknya tuh lagi sibuk dan atau dibalas gara-gara untuk ngilangin tumpukan notifikasi kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi dengan lu ketemu sama cewek yang lu pengen PDKT-in, ya lu bisa jauh lebih tahu lah gitu. Lu bisa ngebaca komunikasi nonverbalnya, lu bisa ngebaca body language-nya, eye contact-nya dan segala macamnya ini. Dan dari sini dengan lu ketemuan secara langsung lu bisa tahu kalau si cewek ini punya interest sama lu atau enggak. Sekali lagi ini fase PDKT. Kesalahan terbesar kebanyakan cowok di luar sana termasuk gue adalah menginvestasikan banyak hal, mau dari segi perasaan, emosi, afeksi ke dalam si cewek yang belum ngasih jaminan kepada diri lu gitu. Jadi ya jangan ekspektasi banyak sih. Untuk lu bisa menguasai game PDKT ini, lu harus sering-sering ditolak. Karena dengan lu terbiasa sering ditolak, artinya ngerasa kayak ini bukan masalah yang besar gitu. It's not a big deal lah gitu intinya. Oh tapi kalau misalkan si cewek ini gak mau diajak ketemuan, gimana bang? Gue harus ngapain? Apakah gue harus telepon dia? Kalau gue bisa analogikan fase PDKT supaya lu tuh bisa punya gambaran yang lebih jelas, ibarat lu tuh adalah seorang salesman lah gitu. Lu seorang salesman yang lagi ke rumah-rumah ngetokin pintu gitu kan. Karena lu adalah seorang salesman, berarti lu sedang mempromosikan suatu produk atau jasa ke dalam orang tersebut. Dan ya misalkan lu ngetap satu rumah lah gitu, lu ketok terus lu mempromosikan suatu produk, dan kalimat produk ini kita ibaratkan itu adalah diri lu sendiri, itu adalah value lu. Dan ya kalau misalkan si orang ini nggak tertarik sama produk lu, pasti ada kemungkinan besar orang ini bakal nutup pintu gitu. Dan ya hal yang lu bisa lakukan itu adalah lu jangan ngetok pintunya lagi gitu. Lu udah tahu ditolak sama orang, lu ibarat lagi jualan terus lu udah ditolak sama orang, ya lu jangan maksa, lu
move on gitu. Lu bisa datengin ke rumah-rumah lainnya sampai lu mendapatkan penerimaan karena orangnya tertarik sama produk lu gitu. Itu analogi simpel ya gitu. Jadi kalau lu misalkan udah ditolak karena orang ini nggak tertarik sama produk lu, artinya diri lu sendiri, dari segi value lu, penampilan lu, traction lu dan segala macam, maka hal yang lu bisa lakukan itu adalah lu harus antara lu nge-rebranding diri lu sendiri dan juga lu datengin ke tempat-tempat yang lainnya. Dan ya di sini gue nggak sangat merekomendasikan lu untuk lu kayak 100% kehidupan lu tuh lu jadikan untuk ngejar-ngejar cewek, untuk ngedeketin cewek lah gitu, dimana lu sangat haus afeksi gitu. Oh gue pengen cewek nih, gue FOMO. Intinya kalau lu pengen ngedeketin cewek, buktiin kalau lu itu punya nyali, buktiin kalau lu punya balls atau biji yang ini nggak cuma buat kencing gitu, lu itu punya nyali untuk lu ambil resiko lah gitu. Ya ditolak mah itu urusan belakang, tapi kan dari sini lu membuktikan bahwa lu tuh adalah orang yang berani. Dan ya secara personal gue udah melakukan hal itu, dan ya mau itu ditolak gue ya it's not a big deal gitu. Gue emang gak masalah gitu, asalkan ya gue tahu si cewek ini personality-nya gimana. Sebenarnya ya mumpung lu masih muda gitu kan, lu punya cerita lah, lu punya pengalaman lah gitu. Jadi kayak ya udah sih nggak masalah gitu. Mau ditolak itu bukan sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan, bikin lu sad boy. Lu bisa transfer energi ini ke dalam sesuatu hal yang ini jauh lebih bermanfaat lah gitu. Rasa penolakan itu sakit, dan dengan gue punya rasa sakit tersebut, gue transformasikan energi ini ke dalam olahraga. Jadi ya kalau gue lihat gambaran besarnya sih, ya ditolak itu bukan salah satu hal yang kayak big deal banget lah gitu. Karena ya masih banyak ikan di lautan men, lu gak usah kayak hopeless banget lah gitu. Karena si cewek ini adalah salah satu makhluk emosional. Dengan lu hanya ngechat si cewek ini, lu gak akan bisa ngebangun bonding yang sangat-sangat erat lah gitu. Si cewek itu gak akan peduli sama lu kalau lu itu gak punya koneksi emosional sama si cewek tersebut. Dengan lu ketemuan secara langsung, ngobrol, ya at least si cewek ini bisa inget muka lu lah gitu. Kalau lu cuma chatan nih, si cewek ini gak bakal inget sama chatan lu, si cewek ini pasti bakal lupa. Jadi dengan lu mengajak ketemuan secara langsung, lu punya bonding yang lebih better dibandingin lu hanya chatan lah gitu. Urusan masalah ditolak dan segala macamnya, lu bisa balik lagi ke dalam cerita salesman tadi lah gitu. Kalau lu udah ditolak sama seseorang karena orang itu nggak tertarik sama produk lu, which is diri lu sendiri, ya lu bisa ke dalam rumah-rumah yang lainnya lah gitu. Intinya PDKT ini lu jadikan ketika lu menemukan satu cewek yang ini value-nya setara sama lu lah gitu. Lu nggak mungkin kan kayak ngedeketin cewek yang ini value-nya tuh tinggi model Korea itu kan ya nggak make sense aja sih gitu, kayak sesuai kemampuan lu lah gitu. Hal kedua yang bikin cewek feel itu adalah lu nggak punya boundaries atau batasan. Ini adalah kesalahan terbesar mayoritas cowok-cowok di luar sana, dimana mereka itu buta fakta akan sesuatu hal gitu. Bahwa misalkan si cewek yang dia PDKT ini udah tahu nggak suka, tapi malah dipaksa-paksa terus gitu, malah dicet-cet terus gitu. Ya mungkin lu dapat balasan sama si cewek ini, tapi kan itu belum tentu menjadi sebuah sinyal green flag atau bendera hijau untuk lu bisa deketin cewek ini jauh lebih deket gitu. Karena dengan lu nggak punya boundaries atau batasan ke dalam lu ngedeketin cewek, misalkan ya si cewek yang lu deketin ini gak ngehargai lu lah gitu, ngedisrespectful lu lah gitu istilahnya gitu. Dimana ketika lu pengen tahu sama ini cewek, si cewek ini let's say slow respon lah, posting story terus chat lu belum dibalas, hal yang lu bisa lakukan itu adalah lu harus mundur. Karena dengan lu semua nggak punya boundaries atau batasan-batasan tertentu, maka ada kemungkinan besar lu itu bakal jauh lebih buta fakta. Jadi lu harus kayak taruh self respect sama diri lu sendiri ketika cewek ini sudah nggak ngehargai lu. Misalkan lu ngajak pengen bonding lah gitu, ya kalau emang si cewek ini nolak secara halus, gue sibuk, orang tua gue strict, padahal sosial medianya tuh dia lagi keluar sama cowok lain, itu kan udah banget gitu. Jadi lu harus taruh boundaries sama diri lu sendiri. Lu jangan ngejar-ngejar mulu lah gitu. Kalau emang udah tahu ini red flag, ya udah red flag lu mundur. Buktiin kalau lu tuh adalah salah satu seorang cowok yang punya self worth, punya harga diri gitu. Contohnya aja lu sebagai cowok ngasih feedback yang sangat banyak, sedangkan si cewek ini ngasih feedback cuman secuil supil toh gitu. Dari situ lu harus set boundaries gitu. Karena kan di dalam relationship, di dalam fase PDKT pasti ada feedbacknya masing-masing. Kalau misalkan emang lu ngerasa cewek ini cuman tengah-tengah doang gitu, cuman manfaatin duit jajan, lu manfaatin antar jemput lu tiap harinya, lu harus kasih batasan. Buktiin kalau lu adalah salah satu orang cowok yang gak gampang dimanfaatin lah gitu. Bukti kalau lu adalah orang yang punya kerjaan lah gitu, gak ini banget kayak cowok pengangguran zaman sekarang. Selanjutnya itu adalah sok dingin atau sok sigma. Gue sempat ngeliat beberapa kasus teman-teman gue yang ini bisa dibilang sangat incels lah, bisa dibilang gitu. Incel itu apa? Kalian bisa baca sendiri definisinya, dimana orang-orang tertentu tuh mengimplementasikan personality mereka itu adalah orang yang sangat cool, sangat dingin gitu. Dan untuk kalian bisa mempunyai karisma yang itu jauh lebih optimal dari buku yang gue baca, di Charisma Mate itu adalah forum dimana lu sebagai seorang cowok ya udah natural aja sih ngobrol sama cewek. Sebenarnya satu hal yang menghambat lu itu adalah rasa overthinking lu, rasa anxiety lu, rasa takut konsekuensi akhirnya. Tapi kalau udah terbiasa, kalau lu bawa jalan santai aja, kayak lu embrace the process,
sebenarnya ini menjadi salah satu hal yang menjadi santai gitu. Ini bisa menjadi salah satu pengalaman berharga bagi hidup gue gitu, mau gue ditolak dan segala macam. Jadi dia kalau lu sudah ngobrol sama si cewek ini, lu harus menerapkan strategi warm, dimana lu present, lu hadir sepenuhnya ketika lu ngobrol sama cewek. Jadi lu pikiran lu tuh nggak kemana-mana lah gitu. Strategi dari buku yang gue baca, kalau pikiran lu kemana-mana, cukup tarik nafas dan alihkan pikiran lu itu ke dalam pernafasan lu, dan ya lu mulai getting in conversation lah sama si cewek tersebut. Ngobrol sama cewek berdasarkan pengalaman pribadi gue itu gak usah serius-serius banget, gak usah tegang-tegang banget lah gitu. Karena kan si cewek ini pengen have fun, bukan diajak pengen rapat atau meeting dan segala macam. Purpose lu di sini kan pengen PDKT. Kalau misalkan lu menunjukkan personality lu itu jauh lebih karismatik, ada kemungkinan besar si cewek ini bakal punya interest yang itu jauh lebih besar gitu. Kalau lu sudah ketemuan sama ini cewek dengan personality lu yang menunjukkan kehangatan atau warm lah. Karena gue sempat baca beberapa diskusi, kalau emang si cewek ini pengen attracted ke lu secara 100%, lu harus ngebuat cewek ini ngerasa aman. Gue lagi, you need to make the woman feel safe ya. Lu harus melatih skill komunikasi lu, keterampilan komunikasi lu tuh jauh lebih flow, kayak mengalir aja sih, kayak ya udah gak usah tegang-tegang amat. Ini kan cewek, dan cewek ini juga manusia. Dia lahir juga bapak mamanya gitu kan. Karena dengan lu menunjukkan personality lu yang tegang, si cewek ini bakal lost interest. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Oh terus gimana bang biar gue merasa gak tegang? Caranya adalah lu harus sering-sering ke dalam lingkungan sosial. Karena gue dulu adalah orang yang nolak, tapi setelah gue terbiasa terjun ke dalam lingkungan sosial, suka nggak suka, akhirnya kayak ngeflow aja gitu, mau ngobrol sama siapapun. Selanjutnya itu adalah maksa. Karena ketika lo ngedeketin cewek, lo harus gak boleh buta fakta sama sinyal yang cewek ini keluarkan. Karena cewek ini adalah makhluk emosional, jadi si cewek ini gak mungkin kayak belak-belakan to the point ngomong sama lo, oh gue gak suka sama lo, lu tuh Siapa sih lu tuh menjijikan? jadi hal yang bisa si cewek ini lakukan untuk nolak lo itu pasti dengan cara yang halus, dengan cara ngeghosting lo, kayak slow respon, atau mungkin ngebalas chatan lo dengan cara yang singkat. Karena kan cewek yang lo deketin ini kan generasinya umurnya gak jauh sama lo gitu. Jadi ada kemungkinan besar dengan si cewek ini ngeluarin red flag, ngeluarin sinyal ke dalam diri lo itu gak sepenuhnya buruk gitu. Mungkin si cewek ini punya orang tua yang strict, dia pengen fokus sama dirinya sendiri, dia pengen menghidupi dirinya tanpa pacaran, dia pengen fokus ke dalam studinya, yang sebenarnya itu adalah satu hal yang baik gitu. Jadi dengan lo punya batasan-batasan tertentu, misalkan si cewek ini nolak lo secara halus dengan slow respon, lo harus telan sinyal itu secara mentah-mentah lah gitu. Suka nggak suka lo harus telan. Karena kan tadi gue udah sempat jelasin, cewek itu adalah makhluk emosional, dan secara nggak sadar karena si cewek ini adalah makhluk emosional, ada kemungkinan besar si cewek ini bakal jauh lebih ngejaga perasaan orang lain lah gitu. Karena kalau gue analisis sendiri, ketika cowok dan cewek di dalam satu lingkungan sosial gitu, misalkan cowok yang ini nggak ngerawat fisiknya, dia gendut, lifestyle-nya nggak sehat banget ya, dan ini kita sebagai temannya, kita sebagai cowok itu pasti kan ngasih kritik secara belak-belakan gitu kalau kita teman dekatnya si cowok tersebut. Tapi bedanya kalau si cewek itu kan pasti nggak mungkin kayak mereka bakal langsung to the point belak-belakan lah. Jadi si cewek ini bakal jauh lebih mainin ke dalam sinyal lah gitu. Jadi lo harus tetap ambil sinyal yang cewek ini keluarkan. Kalau emang si cewek ini ngeluarin sinyal red flag ke dalam diri lo, ya, lo harus terima hal tersebut, suka nggak suka. Selanjutnya yang bikin cewek ilfeel itu adalah poor grooming. Artinya lu gak pernah merawat diri lu sendiri dari atas sampai bawah. Gue kurang setuju sama statement bahwa cewek itu cuma peduli dengan yang namanya personality, sifat, kepribadian. Dan ya intinya lu gak harus seganteng Jeffrey Nicole, lu gak harus seganteng Chris Evans. Intinya ganteng seganteng maksimal diri lu gitu. Gimana lu merapikan penampilan luar lu gitu. Jangan kalau lu punya kumis yang ini gak nyambung, kumis lele gitu, rambut lu acak-acakan, ya lu bisa memperbaiki hal tersebut dengan cara misalkan lu memotong kumis lu mencari hairstyle yang rambut cocok sama lu, atau misalkan kalau itu penuh dengan jerawatan, ya lu bisa mulai skincarean kayak, atau lu memperhatikan pola diet lu makan sayur-sayuran dan segala macam. Karena dengan lu punya grooming yang sangat-sangat minim, lu bakal jadi kayak gue dulu. Lu bisa ngeliat sendiri foto gue gimana gitu. Dengan lu nggak pernah merawat diri lu sendiri dari atas sampai bawah, ada kemungkinan besar gimana cara lu kelihatan dari segi penampilan fisik lu itu pasti udah terekspos dengan telanjang lah gitu. Lu bisa lihat sendiri secara jelas dari atas sampai bawah mana orang yang merawat dirinya versus orang yang ini nggak peduli sama dirinya sendiri. Pasti ada perbedaan yang sangat signifikan gitu, mulai dari segi stylenya, dari segi tampilannya dan segala macam. Jadi hal esensial pertama kalau lu pengen PDKT-in cewek, coba lu lihat dulu penampilan lu gitu. Kalau misalkan kuku lu itu kepanjangan, ya lu bisa potong. Kalau rambut lu itu acak-acakan, ya lu bisa cari hairstyle yang lebih cocok sama lu, supaya lu tuh bisa jauh lebih proper ngepresentasiin dalam diri lu di dalam lingkungan sosial. Karena manusia itu adalah makhluk visual, jadi hal yang lu bisa lakukan, lu harus memperindah diri lu sendiri. Dan yang memperindahnya di sini bukan berarti lu operasi plastik, tapi memperindah diri lu dengan cara lu effort yang ini masih baik lah gitu. Hal selanjutnya yang bikin cewek ilfeel itu adalah lu menjadi seorang
people pleaser. Artinya lu punya prinsip bahwa cewek yang lu deketin ini harus 100% suka sama lu lagi. Mana lu sangat meninggikan value lu dibandingin si cewek tersebut. Contoh cowok people pleaser ketika ngedeketin cewek, di sini ada kebanyakan muji. Nah, contohnya aja lu ngegombal ini cewek dengan kalimat-kalimat yang cringe. Oh, lu cantik banget kayak bidadari, sehingga mata gue tuh tidak bisa memalingkan dengan ke dalam diri lu. Itu it's cringe bro, itu udah cringe banget gitu. Muji seadanya lah gitu. Misalkan lu ketemu sama ini cewek gitu, terus muji outfitnya gitu. Oh, outfit lu tuh bagus banget, cocok banget sama stylean lu. Itu kan ya masih oke lah, masih wajar lah gitu. Tapi dengan lu over ini membuktikan bahwa lu itu adalah salah satu seorang cowok yang ini people pleaser lah gitu. Karena kan orang-orang people pleaser itu kemungkinan besar sangat nggak disukai sama orang lain. Karena dengan people pleaser ini mereka nggak ngasih batasan tertentu ke dalam diri mereka sendiri. Artinya mereka nggak menghargai diri mereka sendiri. Nggak hanya itu, gue ngeliat sempat beberapa kasus pengalaman gue di mana teman gue ketika ngedeketin cewek, personalitinya atau kepribadiannya itu menjadi seorang badut gitu. Padahal gue tahu personality dia nggak kayak gitu. Dan maksudnya di sini dengan lu selalu mengubah-ubah kepribadian lu, personality lu, cewek ini nggak ngerti diri lu yang asli itu gimana, identitas asli itu gimana sebenarnya gitu. Karena mungkin ketika lu sudah di dalam relationship yang lebih dalam, ada kemungkinan besar si cewek ini bakal lost interest sama lu karena lu selalu mengubah identitas lu gitu. Jadi saran dari gue, lu autentik aja gitu, buktiin keunikan lu gitu. Karena kan setiap manusia ini nggak ada literally yang perfect, pasti ada kekurangannya dan semua orang itu pasti punya keunikannya masing-masing. Jadi ya lu bisa menunjukkan keautentikan lu, menunjukkan keunikan lu lah gitu. Karena dengan lu memalsukan personality lu karena seorang cewek, ini pasti bakal red flag lah gitu. Jadi ya apa adanya aja sih. Kalau lu punya kekurangan yang jelas ya udah kayak santai aja kali. Kalau misalkan si cewek ini nggak terima sama kekurangan tuh, ya udah berarti ini bukan cewek yang cocok sama lu. Jadi life keep moving on, lu jangan terlalu berlarut-larut di dalam fase PDKT. Kalau selanjutnya awkward personality. Ini gak cuma bikin cewek ilfeel, tapi ini bikin si cewek lost interest sama lu lah gitu. Jadi kenapa sih gue bisa awkward sama cewek? Alasan kenapa lu punya personality yang awkward, dimana lu tuh ngobrol gak ngeflow. Ada kemungkinan besar lu itu adalah orang yang takut kehilangan sama ini cewek. Lu takut ditolak, lu mikir bahwa ini adalah salah satu cewek yang spesial gitu. Padahal faktanya secara realita, ya semua cewek tuh pasti punya keunikannya masing-masing. Jadi dengan lu masang mindset dan perspektif bahwa ini adalah salah satu cewek yang harus gue dapetin, lu pasti bakal bikin takut kesalahan untuk lu ngedeketin si cewek ini. Lu itu takut bikin kesalahan dalam lu ngobrol, tapi faktanya ya lu pasti belajar sesuatu hal itu dari pengalaman yang ini memahitkan. Lu belajar dari sesuatu hal yang ini salah. Alasan kenapa ada orang yang gak awkward ngedeketin cewek, karena ya mereka sudah terbiasa dengan vibes tersebut. Mereka udah terbiasa terjun ke dalam lingkungan sosial. Mau itu lu introvert, extrovert, lu harus tetap belajar gimana cara lu mendengarkan orang lain. Lu harus tetap belajar gimana cara lu ngerespon sesuatu hal itu jauh lebih baik lah gitu. Kalau lu pengen sesuatu hal tersebut, gue saranin lu baca buku ini untuk lu bisa meningkatkan karisma dan juga social skill lu. Selanjutnya yang ini bikin cewek 100% ilfeel itu adalah cringe social media presence. Artinya lu punya sosial media yang bisa dibilang sangat cringe lah postingannya lah. Gimana lu posting JJ sampah lu gitu ya, yang ya pokoknya postingan yang cringe lah. Lu bisa lihat sendiri kan orang-orang TikTok gimana gitu. Kenapa? Karena sosial media sekarang itu ibarat sebuah platform kayak CV lah, surat lamaran kerja yang kita taruh di dalam suatu perusahaan gitu. Ini membuktikan bahwa lu itu punya kualifikasi yang mumpuni atau enggak. Jadi sosial media sekarang itu adalah sebuah CV modern kita, itu sebuah branding diri kita sendiri. Jadi dengan lu punya sosial media yang cringe, yang postingan lu itu cuma video game, ngelakuin sesuatu hal yang useless, yang gak guna, yang literally gak ada value-nya, mana lu gak memamerkan highlight atau kepribadian lu lah gitu. Misalkan kalau lu suka pergi nge-gym, ya lu bisa posting lu lagi nge-gym. Atau misalkan lu suka traveling, lu jelajah alam, lu punya buktiin bahwa di dalam kehidupan lu itu ada sesuatu hal yang exciting lah gitu. Ini membuktikan bahwa lu itu adalah salah satu orang yang punya rutinitas. Ini membuktikan bahwa lu itu adalah orang yang gak nolak. Karena cewek itu juga ngeliat personality seseorang dari segi sosial media. Jadi kalau sosial media lu itu cringe, penuh dengan shit post meme gitu ya, well cewek bakal lost interest sama lu secara instan gitu. Jadi mulai dari sekarang lu bisa mengoptimalkan sosial media lu. Nonton aja video ini. Sekian dari gua, keep improving.